Hosea 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sekali lagi saudara, Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Puji Tuhan saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan itu lebih menyukai kasih setia. Tuhan lebih menyukai hati yang mengasihi, hati yang setia, daripada korban-korban yang kita tunjukkan kepada Tuhan, korban-korban yang kita berikan dengan maksud untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lebih suka kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, mengenal Dia, memahami kehendaknya, memahami kemauan Tuhan, apa maunya Tuhan, daripada korban-korban bakaran. Maksudnya apa? Kalau di dalam Perjanjian Lama, di zaman Israel kuno, jadi ada beberapa korban yang diperintahkan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan tentu itu berdasarkan perintah Tuhan, seperti korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban syukur sebagai ucapan terima kasih atas keberhasilan atau pekerjaan. Jadi ada beberapa kebiasaan, ada beberapa tradisi, dan mereka mempersembahkan itu korban bakaran seperti binatang, kambing domba, kambing jantan yang tidak bercacat, ya. Dan ada juga korban yang berupa tepung, hasil panen, ya. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada korban-korban tersebut. Sebab apa? Pada masa itu orang-orang mengira bahwa setelah memberikan korban-korban ini, maka bereslah, selesailah kewajibannya. Padahal Tuhan mengatakan, aku lebih suka kasih setia, lebih suka pengenalan akan Tuhan daripada korban-korban yang kalian lakukan itu. Karena orang-orang memberikan korban itu tetapi hatinya dengan Tuhan tidak ada perubahan. Artinya hubungan dengan Tuhan itu tidak ada perubahan. Padahal maksud dari korban-korban itu diajarkan kepada mereka supaya dilakukan adalah supaya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ketika orang-orang berdosa, bersalah, mereka datang membawa korban penghapus salah, penghapus dosa. Ketika mereka ingin penyertaan Tuhan, mereka membawa korban bakaran, korban sembelihan, supaya Tuhan berbelas kasihan menyertai mereka, memberikan kemenangan seperti yang dilakukan oleh Nabi Samuel dulu kan, ketika berperang melawan orang Filistin. Nabi Samuel itu mempersembahkan korban bakaran sehingga Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel, ya. Dan itu ditiru dilakukan oleh Saul. Seharusnya yang memberikan korban bakaran itu adalah wakilnya Tuhan, hamba Allah, yaitu Samuel. Tetapi karena Saul merasa
Samuel lambat datang, ketika itu kan terjadi peperangan dengan bangsa Filistin, dan Saul dengan pasukannya mulai terdesak dan dia mempersembahkan korban bakaran. Itu tidak sepantasnya dia lakukan. Itu harus dilakukan oleh hamba Allah, Nabi Allah, yaitu Nabi Samuel. Dia begitu berani mempersembahkan sendiri korban bakaran itu bukan bagian dia. Nah, akhirnya Tuhan marah dan berfirman kepada Samuel bahwa posisi dia sebagai raja telah digantikan oleh orang lain yang lebih layak. Tuhan telah memilih orang lain yang lebih layak, yaitu Daud, untuk menggantikan untuk menggantikan Saul. Jadi Samuel mengatakan, Tuhan lebih suka engkau mendengar begitu daripada korban-korban ini. Tuhan lebih suka kita mengenal hati Tuhan, apa sih maunya Tuhan. Jangan sembarangan gitu ya. Jangan dikira Tuhan itu hanya suka korban bakaran, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tidak. Sebenarnya tujuan dari pengorbanan itu adalah bagaimana kita memahami hati Tuhan, bagaimana kita taat, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan, bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Itu. Jadi Tuhan mengatakan, punyaku kambing domba, semua lembu sapi yang di hutan, di ladang, itu semua punyaku, kata Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan itu suka dengan apa yang kita bawa, korban-korban bakaran kita, tidak. Tuhan punya semuanya, ya, semuanya punya Tuhan. Tapi itu diadakan supaya kita bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Tapi ketika kita lebih mengutamakan korban-korban itu daripada ketaatan, kesetiaan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan lebih suka ketaatan dan kesetiaan kita. Ya. Mazmur 40 ayat 7 mengatakan, Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Tuhan telah membuka telingaku, kata Daud. Tuhan tidak begitu suka dengan pemberian kita, korban-korban kita, tetapi Tuhan ingin kita mendengar apa maunya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan, itu apa yang mau kita lakukan? Itu yang lebih penting daripada aku sudah memberikan ini, aku sudah memberikan itu. Ya, sama seperti di dalam Matius 15 ayat 5 sampai 6 itu dikatakan di sana, ada orang yang telah memberikan pemberian persembahan ke rumah Tuhan. Setelah itu dia menganggap dia tidak perlu lagi memelihara orang tuanya. Aku sudah memberi persembahan ke rumah Tuhan, ya sudah, aku tidak wajib lagi memelihara orang tuaku, tidak wajib lagi memperhatikan mereka. Itu salah. Dikiranya kalau sudah memberikan itu, memberi pengorbanan itu, berkorban itu sudah selesai. Tidak. Tuhan lebih suka kasih setia. Tentu Tuhan lebih penting, lebih utama bagi Tuhan kalau kita pelihara orang tua kita. Lebih bagus kita pelihara orang tua kita dulu. Ke rumah Tuhan itu persembahan itu nanti. Karena Tuhan lebih serius dengan kasih. Tuhan lebih menghargai tentang kasih. Karena Allah itu kasih, kita harus mengasihi orang tua. Daripada pemberian itu, ini setelah kita beri nanti malah itu membuat kita sombong, malah kita malah jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, kita pelihara dulu orang tua kita. Ya, buat apa kita kasih ke gereja, ya kan, kasih ke rumah Tuhan, tapi di rumah kita terlantar, tidak makan, orang tua kita terlantar, menderita. Buat apa? Pelihara dulu orang tua, pelihara dulu keluarga kita. Tuhan pasti berkati kita sehingga kita mampu untuk memberikan ke rumah Tuhan. Ya. Banyak orang juga dia kira kalau sudah memberi ke rumah Tuhan, memberi bantuan untuk pembangunan, lantas dia sudah sampai di situ saja. Dia tidak tahu hati Tuhan. Hati Tuhan adalah supaya ada hubungan antara Allah dengan kita secara pribadi. Bagaimana hubungan kita itu terjalin dengan baik, intim dengan Tuhan.
Maksudnya apa? Kita bersandar kepadanya, berseru kepadanya setiap hari dalam doa, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Itu yang paling utama. Daripada kita memberi ke sana, bahkan membantu orang miskin, orang membutuhkan, tetapi masih juga kita melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tidak ada gunanya. Padahal Tuhan menginginkan kita hidup benar, hidup kudus. Bukan berarti dengan kita membantu orang lain, menolong orang lain, berkorban buat orang lain, lantas kita tidak perlu lagi menguduskan diri, kan? Kita harus hidup benar di hadapan Allah. Kita harus hidup seturut kehendaknya. Memberi itu baik, berkorban itu baik, tetapi kita harus tahu ada yang lebih utama lagi, yaitu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu kasih, kesetiaan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seperti bacaan kita tadi, Hosea 6 ayat 6. Tuhan lebih berkenan kepada kasih setia daripada korban bakaran, korban sembelihan. Tuhan lebih berkenan kepada pengenalan akan Tuhan, lebih mengenal Tuhan hari demi hari. Bagaimana kita menyenangkan hatinya, bagaimana kita semakin mengenal Dia, sehingga kita juga bisa mengikuti Dia, mengikuti Tuhan. Ketika kita semakin mengenal pencipta kita, Tuhan senang, dan kita akan meniru Dia, mencontoh Dia. Kristus adalah perwujudan Allah, Allah yang Maha Kuasa di dunia ini, Allah yang menjadi manusia. Ketika kita semakin mengenal Kristus, maka kita juga akan mengikuti Dia sebagai pengikut Kristus, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Itulah kehendak Allah. Sebab itu saudaraku, Allah lebih berkenan kepada kasih setia dan pengenalan akan Tuhan daripada pemberian-pemberian, korban-korban, bantuan kita kepada A, B, C, dan D. Tuhan lebih suka kasih setia, lebih suka, lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Carilah Tuhan, cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.